Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Yulia Siti Munawaro dari Prodi Pendidikan Geologi Universitas Brawijaya Abdul Wahab Hasbullah. Ya, di sini kita akan belajar bersama untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah histologi. Ya, di sini yang akan kita pelajari bersama yakni tentang tulang sejati. Apa sih yang kalian ketahui tentang tulang sejati? Dan apakah ada juga yang tulangnya tidak sejati? Apa perbedaan antara tulang sejati sama yang tidak sejati? Apa sih contohnya? Kalau kalian penasaran, simak video berikut sampai akhir ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau tanya nih, kenapa kita sebagai manusia bisa melakukan gerak buat aktivitas? Kenapa yo? Ada yang tahu nggak ya? Betul sekali. Ternyata kita sebagai manusia memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua nih, aktif sama yang pasif. Nah, apa sih yang aktif ini? Ada yang tahu nggak ya? Oke, betul sekali. Bahwasanya sistem gerak aktif yaitu otot. Nah, yang selanjutnya sistem gerak pasif yaitu tulang. Nah, yang kita bahas ini yang pasif. Kenapa kok dia pasif? Karena dia nggak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Gitu. Nah, teman-teman, ya oke. Sebenarnya tulang itu apa sih menurut kalian? Oke. Nah, tulang yaitu penopang tubuh, betul nggak? Coba kalau tanpa tulang, bayangin aja nih, kita nggak punya tulang, pastinya kita nggak bisa duduk gini, nggak bisa berdiri, nggak bisa melakukan aktivitas, karena tulang itu sebagai penopang tubuh. Selain itu, tulang itu juga berfungsi untuk bentuk tubuh. Nah, andai kan nggak ada tulang, ini nggak bisa ini bentuknya kayak gini. Terus setiap manusia kan punya bentuk tubuh ya, ada yang kurus, gendut, nah itu kan juga dibantu sama tulang itu, dikasih bentuk tubuh. Gimana kepala itu gimana bentuknya, karena ada tulangnya di dalamnya. Terus lengan itu gimana bentuknya, karena ada tulangnya. Jari itu gimana bentuknya, karena ada tulangnya juga, sebagai bentuk tubuh juga. Terus selain itu, tulang itu sebagai apa? Tulang itu sebagai tempat melekatnya otot atau sistem gerak aktif itu. Maka dari itu sistem gerak aktif sama gerak pasif ini saling berkesinambungan ya. Nanti kalau pengen tahu, cari lebih dalam lagi tentang sistem. Oke teman-teman, sedangkan dari segi bentuknya, tulang itu dibagi menjadi berapa ya? Ternyata tulang itu dibagi menjadi tiga nih, tulang pipi, tulang pipa, sama tulang pendek. Oke, sedangkan tulang itu jika dilihat dari segi itunya, bagian tubuh, berdasarkan bagian tubuh itu dibagi juga menjadi tiga. Nah, yang pertama tengkorak. Ini tengkorak nih, tengkorak. Sama ini, kalau yang ini tuh rangka badan. Sama yang ketiga itu anggota gerak. Anggota gerak ini ada dua, jangan salah ya, jangan disamakan, ini bukan yang badan ya. Kalau yang ini yang anggota gerak atas, atau disebut juga dengan tangan biasanya. Kalau anggota gerak bawah itu kaki, yang biasanya kita buat jalan. Oke, berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu dibagi menjadi dua nih yang akan kita bahas. Nah, dibagi menjadi dua, apa itu Kak? Ternyata dia itu dibagi dua, antara tulang rawan dengan tulang keras. Tulang keras atau disebut juga dengan tulang sejati. Apa sih itu semua? Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, kan tadi dari berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi dua ya teman-teman ya, antara tulang rawan sama tulang sejati. Nah, kalau yang tulang rawan ini, tulangnya itu disusun dari sel-sel tulang yang disebut kondrosit. Sedangkan kalau yang tulang keras atau tulang sejati ini disusun dari sel-sel tulang yang sangat kompak, disebut osteosit. Ya, teman-teman, kalau yang tulang rawan ini dibaginya menjadi tiga. Tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, sama tulang rawan elastik. Sedangkan kalau yang tulang sejati dibagi menjadi dua nih, tulang kompak atau tulang padat, sama tulang spons atau berongga. Jadi mudah banget.
Kalau yang padat ya kompak ya, karena kompak dia padat banget, susah buat dipisahkan. Sedangkan karena banyak rongganya disebut kayak spons ya, mudah banget cara mengenalnya. Oke, penjelasan selanjutnya kita akan lebih dalam, kita tambah sama gambar-gambar. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya tulang rawan disusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut apa tadi? Kondrosit. Kondrosit merupakan sel-sel bulat yang besar dengan sebuah nukleus bening dan 2 buah atau lebih nukleus. Kondrosit dibentuk oleh sel-sel tulang rawan muda yang disebut kondroblas. Kondroblas menghasilkan matriks berupa kondrin. Kondrin umumnya berupa hialin yang homogen dan jernih. Kondrin yang berserabut mengandung banyak zat-zat kolagen atau zat perekat tulang. Di dalam tulang rawan terdapat tulang-tulang yang disebut lakuna. Di setiap lakuna biasanya terdapat 2 buah kondrosit. Ruang antar sel tulang rawan nih terisi banyak zat perekat dan mengandung sedikit zat kapur. Oleh karena itu, tulang rawan bersifat lentur atau elastis. Nah, teman-teman, kalau yang tulang keras kan tidak elastis ya, sedangkan kalau tulang rawan itu elastis. Gitu. Tulang rawan ini diselubungi oleh selaput yang disebut perikondrium. Tulang rawan pada anak-anak berasal dari sel mesenkim dan mengandung banyak kondroblas. Adapun tulang rawan pada orang dewasa mengandung banyak matriks nih. Tulang rawan pada orang dewasa dibentuk oleh perikondrium yang mengandung kondroblas. Tulang rawan kan tadi dibagi menjadi 3 ya teman-teman, hialin, fibrosa, sama elastik. Kan tadi tulang rawan dibagi menjadi 3, masih ingat enggak? Antara tulang rawan hialin, fibrosa, sama elastik. Oke, kita bahas yang pertama, yakni tulang rawan hialin teman-teman. Berwarna kuning kebiru-biruan, tulang rawan hialin terdapat pada penyusun rangka embrio yang kemudian akan berkembang menjadi tulang keras. Pada orang dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada tulang hidung nih. Coba dipegang deh hidungnya. Lentur kan? Terus ada pada trakea, laring, dan ujung tulang rusuk. Nah, yang selanjutnya yakni tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa berwarna buram keputihan dan bersifat keras. Kalau yang tulang rawan fibrosa dapat dijumpai pada ruas-ruas tulang belakang nih teman-teman. Yang selanjutnya nih teman-teman, yang terakhir dari tulang rawan yakni tulang rawan elastik, berwarna buram kekuningan dan bersifat elastik. Misalnya daun telinga nih, coba teman-teman dipegang dulu daun telinganya, elastis enggak? Nah, maka dari itu dia dimasukkan dalam tulang rawan. Ada juga nih dan pada epiglotis. Oke, kita next pindah beralih ke tulang keras nih teman-teman. Tadi yang tulang keras tersusun dari sel-sel tulang yang sangat kompak ya, disebut apa yuk? Ya, disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas teman-teman. Osteoblas merupakan sel-sel tulang muda. Osteosit terdapat dalam ruang yang disebut lakuna. Antar lakuna tersebut dihubungkan oleh kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Selain terdapat osteoblas, di dalam tulang keras juga terdapat sel-sel osteoklas. Osteoklas adalah sel berinti banyak dan berukuran besar. Osteoklas melubangi tulang yang akan dimasuki oleh kapiler darah dan osteoblas baru sehingga terbentuk matriks tulang yang baru. Sel-sel tulang keras mengandung banyak matriks yang terdiri atas senyawa kalsium dan fosfat. Mineral-mineral tersebut akan menentukan kelentukan tulang, tetapi hanya konsentrasi kalsium yang mengakibatkan tulang jadi keras. Maka dari itu kita harus tidak boleh sampai kekurangan kalsium teman-teman. Tulang keras dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak atau tulang padat dan tulang spons atau tulang berongga. Teman-teman, contoh tulang kompak terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Sedangkan contoh tulang spons terdapat pada bagian epifisis tulang pipa.
Matriks tulang keras atau tulang kompak mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Adapun matriks tulang spons mengandung sumsum tulang atau sel-sel lemak. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga udah belajar bersama dengan saya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat ke depannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kita harus tetap semangat untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.